Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur memuji kepada kehadirat yang agung, zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala, yang masih memberikan kita nikmat, inayah dan rahmatnya, yang dengan itu semuanya kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat iman Islam itu kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada yang mulia, kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga dengan salawat ini menghantarkan kita semuanya untuk dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang moga dengan salawat itu pula Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Moga-moga dengan salawat ini juga kita meminta kepada Allah melalui berkah salawat itu, semoga kita dijumpakan oleh Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan kita bermimpi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Mafahim Yajibu At-Tusahah. Pemahaman-pemahaman yajib yang harus antusahah untuk dibenarkan. Kenapa harus dibenarkan? Karena pemahaman-pemahaman ini bisa mengantarkan kepada kekufuran, bisa mengantarkan seseorang yang punya keyakinan yang seperti ini bisa menjadikan dirinya keluar dari Islam. Wal iyadu billah min dzalik. Makanya kajian ini sangat penting untuk didengarkan. Kajian ini juga sangat penting untuk disebarkan supaya kita terselamatkan dari pemahaman, dari akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang menyeleweng, yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang tidak diimplementasikan, yang telah diamalkan oleh para ulama, khususnya generasi para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Moga-moga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayah, selalu dalam koridor yang selamat, koridor yang betul-betul pada jalur sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita masih membahas tentang tawassul. Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau sangat detail sekali membahas tentang pemahaman tentang tawassul. Karena sering kali memang kita secara tidak sengaja, bahkan doa-doa kita itu tidak terlepas dari kita bertawassul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dengan para aulia dan para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita hidup ini banyak sekali amaliyah kita, perbuatan sehari-hari kita ini sebenarnya banyak yang indikasinya bermakna tawassul. Ya, kita apapun bermakna tawassul. Kita makan tujuannya apa? Untuk sampai dengan makan itu supaya kita bisa mempunyai energi. Energi apa? Untuk ibadah. Itu semuanya secara bahasa kita butuh tawassul itu. Kita butuh perantara. Perantara kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan kita adalah sejatinya Allah lah yang memberikan kuasa, Allah lah yang mengizinkan, Allah lah yang mengabulkan segalanya. Nah, karena itu kita kemarin membahas tentang bagaimana tawassul kepada Rasulullah di masa hidup ataupun sudah meninggal. Dalilnya sudah kita bahas, yaitu ada hadis sahabat Utsman bin Maz'un yang diajari atau melihat langsung ada sebuah kejadian di zaman Nabi, ada seseorang yang cacat atau tunanetra, tidak bisa melihat,
mengadu kepada Rasulullah karena ingin bisa melihat supaya bisa kemana-mana, bisa datang ke masjid, karena beliau orang ini tidak punya penuntun untuk dalam perjalanannya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tadi yang buta tadi untuk sholat 2 rakaat, berwuduk sebelumnya dengan wuduk yang sempurna yang baik, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ini doa yang sangat mulia, sangat manfaat sekali. Akhirnya setelah kejadian ini, sahabat Utsman bin Maz'un yang melihat kejadian itu sudah lama tidak ketemu dengan sahabat yang bersangkutan tadi. Sampai suatu saat ketemu lagi pada momen yang baru. Ketika ketemu dalam keadaan kaget melihat sahabat ini ternyata bisa melihat. Tiba-tiba bisa melihat. Padahal kejadiannya yang awal pertama kali ketemu tidak bisa melihat. Pada saat ini dia bisa melihat. Sampai dikatakan, kenapa kau bisa melihat? Ini berkah dari apa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat tersebut. Dan ini manfaat doa ini, apa yang telah diajarkan Nabi, bukan hanya saat Rasulullah masih hidup saja, tapi juga diamalkan oleh para sahabat-sahabat setelah sepeninggal baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita teliti dan telaah lagi doa yang diajarkan Nabi itu, di situ ada kalimat yang betul-betul kita meminta tolong kepada Rasulullah. Apa bunyi doa tersebut? Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbina. Ya Muhammad, memanggil kata Rasulullah SAW, nama Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku tawajjahtu bika, saya ini bermohon dengan engkau, bukan meminta kepada Rasulullah, tapi bermohon dengan engkau, melalui engkau, ila rabbina, menuju atau kepada Allah Subhanahu wa taala, fi hajati hadhihi, di dalam hajatku ini, fayaqdi fiha, ya, supaya engkau fatakdi fiha, engkau mengabulkan permohonanku ini. Nah, ini salah satu isi doa yang diajarkan Nabi. Mengajarkan sahabat tersebut untuk berwasilah kepada dirinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apakah ini termasuk kekufuran? Apa kita termasuk kesyirikan? Menduakan Allah? Jelas tidak. Bagaimana mungkin Rasulullah mengajarkan kesyirikan? Bagaimana mungkin Rasulullah mengajarkan sesuatu yang mengantarkan kepada kemurtadan? Hasya wa kalla, na'udzubillah min dzalik. Untuk lebih memantapkan lagi akan apa yang sudah kita bahas dari pembahasan yang lalu, maka di sini beliau melanjutkan dengan pembahasan isti'malun akhar wa ta'yidu ibni Taimiyatin lahu. Ada di sini pembahasan penggunaan yang lain akan makna tawassul. Penggunaan yang lain akan pemahaman tawassul dan dukungan dari ulama Syekh Ibnu Taimiyah akan tawassul tersebut. Bahkan seorang Syekh Ibnu Taimiyah menjadi panutan ulama khususnya di kota Mekah dan sekitarnya, Saudi Arabia yang sekarang ini, yang berkiblat kepada Syekh Ibnu Taimiyah, ternyata beliau mengakui bolehnya bertawassul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Mana buktinya? Nah, ini buktinya. Ya, mari kita lihat dan simak. Boleh nanti di cross check pada kitab-kitab langsung yang di situ ditulis atau di atasnamakan Syekh Ibnu Taimiyah. Rawa Ibnu Abi Dunya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab yang bernama Mujabid Du'a. Ada kitab namanya Mujabid Du'a, orang-orang yang doanya diijabai, dikabulkan. Maka di situ beliau mengatakan, hadis ini saya terima, kata beliau, oleh Ibnu Abi Dunya mengatakan, saya menerima hadis ini dari Abu Hashim. Abu Hashim sami'tu Katsir bin Muhammad bin Katsir bin Rifa'ah yaqul,
Abu Hashim mendengarkan sebuah hadis dari Katsir bin Muhammad ibni Katsir bin Rifa'ah. Katsir ini seorang ulama hadis. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar. Beliau berkisah ada seseorang datang kepada Raja Abdul Malik, bukan kepada Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar. Bukan raja ya. Ya. Seorang dokter, seorang tabib. Ketika seseorang ini datang kepada Abdul Malik namanya, fajassa batnahu. Kemudian Abdul Malik tadi memeriksa perut orang tersebut. Ya, ini pasiennya diperiksa. Ketika diperiksa, Abdul Malik mengatakan kepada pasiennya, bika da la yabra. Kamu ini punya penyakit yang belum sembuh ya. Maka pasien ini kaget. Yang benar, ma huwa? Apa penyakit itu? Saya nggak tahu. Ad-Dubailah. Ini bisul besar. Kalau sekarang ini tumor. Tumor. Wa hiya kharat wa dummal kabir yang baru fil jawf. Yang mana ini benjolan-benjolan yang besar yang nampak di dalam. Ya. Di kerongkongan. Dan ini bisa membahayakan, fayaqtul sahibahu. Biasanya bisa mengakibatkan ya, kematian. Kalau dibiarkan benjolan ini, tumor ini, ya, itu bisa mengakibatkan kematian. Maka ketika dikasih tahu seperti ini, pasiennya tadi mengatakan fatahawwalar rajul, langsung orang ini berbalik. Lalu dia berdoa, mengadu kepada Allah, Allahu Rabbi. Ya, dia mengadu kepada Allah. La usyriku bihi syai'an. Wahai Tuhanku, aku tidak akan bersyirik kepada Allah sedikit pun. Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad. Langsung dia berdoa. Apa bunyi doanya pasien ini? Inni atawajjahu. Ya Allah, saya atawajjahu. Saya memohon kepadamu bi nabiyyika. Ini harus garis bawahi. Dengan melalui nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah yang beliau adalah nabi yang pengasih sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ini. Bahkan beliau langsung bertawasul. Pasien ini bertawasul kepada Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini awat tawajjahu bika. Saya memohon kepadamu melalui engkau ila rabbika, kepada Tuhanmu. Wa rabbi, dan kepada Tuhanku. Yarhamuni mimma bi, yang semoga Allah mengasihiku dari apa yang menimpa diriku. Artinya sakit ini. Ini baru doa. Jadi habis diperiksa, dikasih tahu kamu punya tumor. Wah Allah, langsung dia berdoa, bangkit dari tidur ranjang periksa tadi, dia langsung berdoa dengan doa tadi itu. Kemudian selesai doa itu, dia diperiksa lagi sama Abdul Malik tadi. Sini tak periksa lagi. Kamu sabar dulu di sini. Diperiksa lagi. Subhanallah, fagala qad barikta ma bika illa. Heran, Abdul Malik heran, duh, benjolannya kok hilang. Subhanallah. Kalau yakin langsung. Benjolan hilang. Tadi ada benjolan di sini. Ternyata kok hilang. Kamu sudah gak punya penyakit kamu. Ibarat kalau sekarang asalnya di ronsen ada benjolannya kelihatan, tiba-tiba di ronsen lagi hilang. Dan ini tidak sedikit terjadi. Ini bukan hanya terjadi pada orang-orang seperti beliau ini, banyak. Ya, bahkan orang dengan barokah dia, ada orang sudah divonis sakitnya parah harus dioperasi. Ya, tiba-tiba dia bersolawat sebelum mau diperiksa, ya besok kamu hari sekian kau akan dioperasi. Maka beberapa hari itu dia bertawasul, dia banyak-banyak bersolawat, dia berniat dengan berkahnya solawat, dia semoga diberikan oleh Allah kesembuhan. Subhanallah, pada hari H sebelum dia dioperasi,
Dokter ini ngecek lagi, ya, dicek lagi keadaan dari penyakit tersebut. Di ronsen lagi. Subhanallah, ketika di ronsen itu penyakit yang seharusnya harus dioperasi ternyata hilang. Hilang. Sampai kaget dokternya, sebab apa kalau bisa hilang ini? Padahal kemarin sudah ada, harus ini nggak mungkin, nggak, kalau nggak dioperasi nggak mungkin. Tapi sekarang malah hilang. Apa yang kau lakukan? Maka orang ini menjawab, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berdoa. Semoga dengan bersolawat yang aku baca, solawat yang aku baca ini menyebabkan penyakitku hilang. Ya, subhanallah. Ya. Qala Syekh Ibnu Taimiyah. Dari kejadian ini, Syekh Ibnu Taimiyah itu beliau mengomentari. Beliau mengatakan qultu, hadza du'a wa nahwuhu. Doa ini dan doa yang semisal ini, loh, berarti kan boleh nggak harus redaksinya persis seperti ini. Kata beliau loh ya, ini Syekh Ibnu sendiri yang mengatakan doa ini dan yang semisal dengan mirip dengan doa ini, qad ruya annahu da'a bihi salaf. Sungguh juga diriwayatkan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Artinya para ulama salaf, ya beliau mengakui kalau ulama salaf pun juga membaca doa, menggunakan doa yang sama, hampir mirip dengan yang didoakan oleh pasien tadi itu. Artinya beliau secara tidak sengaja, secara tidak langsung, beliau menyetujui dan membolehkan memakai doa itu ataupun yang senada dengan doa seperti itu tadi. Berarti menunjukkan bahwa beliau membolehkan tawasul. Ya. Wa ma'lumun anna Ibnu Taimiyah awrada hadzal khabar liyubayyina bihi maqsudahu wa yuwajjihu kama yurid. Dan sudah diketahui, sudah pasti, sudah dimaklumi bahwa Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan tentang cerita ini ya, supaya beliau menjelaskan tujuannya, untuk menjelaskan tujuannya dan mengarahkan sebagaimana yang seharusnya. Walakin alladhi yahumuna huna, tapi harus jadi poin penting yang kita harus pegang pada saat ini, yang poinnya apa poinnya? Annahu asbata, yang harus kita pegang bahwasanya beliau Syekh Ibnu Taimiyah asbata, telah menetapkan, mengakui, menyetujui penggunaan as-salaf, pemakaian as-salaf, para ulama salaf akan doa tersebut. Beliau mengakui salaf, ulama-ulama dahulu juga pakai doa yang sama, yaitu bertawasul dengan Nabi Muhammad. Wa husula syifa bihi, dan beliau juga menetapkan, menyetujui bahwasanya banyak terjadinya kesembuhan dari segala penyakit dengan membaca doa tersebut. Wa hadzal qadru minal mas'alih walladhi yahumuna. Inilah masalah yang sebenarnya kita bahas. Amma ta'liquhu alaihi fa hadza ra'yuhu huwa wa nahnu la yahumuna illa thubutan nasi faqat. Ya, adapun komentar beliau akan hadis itu fa hadza ra'yu, ya, maka inilah sebenarnya pendapat beliau. Beliau menyetujui. Ya, sedangkan kami tidak perlu pusing-pusing. Pusing-pusing untuk membahas, kecuali memang sudah sesuai dengan adanya nas saja, kita bahas yang sesuai dengan nas atau hadis yang ada. Nah, inilah yang harus kita pegang, kita pahami akan tawasul itu sendiri. Bagi kita mantap, bagi pelaku-pelaku yang sudah sering melakukan tawasul dengan Rasulullah, media kita berdoa dengan melalui Nabi Muhammad SAW supaya lebih yakin lagi, jangan ragu. Artinya kita meminta sama Rasulullah yang mendoakan kita, gitu loh. Ya Muhammad tawajjahtu bika, itu maksudnya apa? Ibarat seperti kita ngomong, ya Rasulullah, doakan saya, kamu yang berdoa. Karena kalau kau yang berdoa, Allah pasti mengabulkan. Kalau saya, ya seperti karena kapasitas saya ini sebagai pendosa, banyak dosa, mungkin saya ini belum pantas diijabahi. Tapi kalau engkau yang berdoa, ya Rasulullah, pasti engkau akan
Itu loh maksudnya. Tawasul itu seperti itu. Paham ya? Artinya bukan secara serta-merta kita ini Nabi Muhammad yang mengijabahi doa kita, bukan. Ya. Tapi Allah tetap yang memberi kuasa dan izin. Akan di sini beliau menjelaskan akan pembahasan yang selanjutnya akan orang-orang yang berusaha membantah akan dalil-dalil tawasul, khususnya tawasulnya Nabi Adam, yang mengkritik kalau hadis tentang tawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah itu adalah hadis yang begini dan begitu, ya. Yang padahal semuanya ahli hadis menyatakan itu hadis yang sahih. Ya. Yang mengomentari akan hadis yang sahih tadi itu adalah bukan ulama atau pakar hadis yang biasa, tapi sudah pada tokohnya, tokoh ahli hadis menyatakan hadis-hadis yang berkenaan dengan tawasulnya Nabi Adam secara khusus itu hadisnya sahih. Ya. Namun ada orang saja yang tidak mau terima supaya menjadikan tawasul tadi itu adalah perbuatan yang dikatakan syirik. Naudzubillah min dzalik. Padahal juga di sini sampai dikatakan ya sekelas ulama besar yang bernama Ahmad ibnu Hambal, ya termasuk salah satu mazhab imam mazhab yang ada 4, salah satunya Ahmad bin Hambal, ya. Sekelas Imam Ahmad bin Hambal, beliau berpendapat ya gulu bitawassul, boleh seseorang itu bertawasul itu boleh. Enggak ada sama sekali secara terang-terangan, secara betul-betul nyata ada kalimat atau pendapat beliau yang menyatakan tawasul itu haram, enggak ada. Bisa dicek dalam semua kitab-kitabnya. Kalau ada yang mengatakan kita ada salah satu pendapat Imam Ahmad Hambal tawasul itu haram, silakan, ya silakan, ya bisa didatangkan hujahnya, dalilnya. Dan itu pendapat Imam Ibnu Hambal itu telah dinukil, ditulis juga oleh seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah juga mengakui. Wal Izzu Ibnu Salam, dan seorang ulama besar Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Wa Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah sendiri ada pendapat ya yang mana beliau menyatakan boleh bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Ada beliau menyatakan secara khusus di dalam pendapat beliau bahwasanya boleh bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi ya. Bahkan yang perlu kita cermati lagi pada puncaknya, pada perdebatan yang banyak diperdebatkan ya, yang dinukil dari pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang di situ pernah ada dalam pendapat beliau mengingkari akan ya, beliau mengingkari orang yang menasabkan pendapat bahwa dirinya sendiri pernah bilang bahwasannya orang-orang yang bertawasul itu kafir. Jadi beliau pernah dikasih pertanyaan sama orang dalam salah satu karangannya itu, apakah benar engkau wahai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ini Syekh Muhammad Abdul Wahhab tahu sendiri ya, beliau menjadi rujukan ulama Saudi sekarang. Beliau pernah ditanya dalam ini ditulis dalam salah satu kitab. Banyak sekali kitab yang mencantumkan cerita ini. Suatu saat beliau itu
datang suatu tempat, kemudian di situ beliau berpidato, memberikan ceramah. Ketika itu ada orang bertanya setelah ceramah, "Ya Syekh, wahai Syekh Muhammad Abdul Wahab, wahai guru kami, apakah benar engkau mengkafirkan orang-orang bertawasul?" Maka beliau mengatakan, "Aku sungguh dusta. Aku mengingkari orang-orang yang menyatakan bahwasanya aku pernah mengkafirkan orang bertawasul." Ya. Bahkan beliau secara lugas, jelas, terang, beliau menyatakan di dalam fatwanya beliau bi anna tawassula minal furu. Tawasul itu termasuk hal-hal yang sifatnya furu. Ya, dalam agama itu sifatnya yang bukan urgen. Urgen apa? Pokok. Pokok itu seperti sholat itu jumlahnya 5 waktu. Ya, kalau zuhur 4 rakaat ini pokok, tak bisa diganggu-gugat. Kalau sesuatu yang furu itu masih boleh seseorang itu berbeda pendapat karena bukan inti. Nah, itu beliau mengatakan tawasul itu termasuk bagian dari agama yang sifatnya furu, cabang, bukan inti. Wa kullu dzalika sayati mufassalan insyaallah. Bahkan nanti ini secara lugas nanti kita akan temui pada bab selanjutnya bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwasanya beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang bertawasul. Ya, kalau ada pengikut-pengikutnya itu mengatasnamakan beliau atau mengatakan saya mengikuti Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwasanya orang tawasul kafir. Nah, ini perlu dicek lagi. Berarti dia belum baca, ya, belum baca kitab, ya, secara utuh, ya. Wallahu alam. Dan ini yang mungkin bisa kita pahami dari pembahasan atau pertemuan ini, semoga bisa membawa kepada kita manfaat. Semoga kita juga bisa mengamalkan dan juga kita bisa semakin yakin, karena dalam semua amalan ibadah itu pokoknya adalah keyakinan. Semakin yakin, semakin mantap dalam apa yang kita jalankan, insya Allah akan memberikan manfaat dan faedah. Seperti orang minum obat pusing itu banyak, ya, ada Bodrek, ada apa, Panadol, ada. Tapi kadang-kadang ada orang mengatakan saya cocoknya hanya Bodrek. Kenapa kok dia bilang begitu? Karena mantapnya dengan Bodrek, ya. Sedangkan kalau minum yang lainnya enggak mempan. Kadang-kadang dia bilang begitu. Artinya ini bisa kita amalkan. Artinya dalam apa yang kita jalani dari ibadah itu seharusnya dan harus dilandasi dengan al-yakin, keyakinan, supaya betul-betul kita merasakan namanya manfaat dan faedah. Itu saja. Moga-moga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Allah mengampuni dosa orang tua kita semuanya. Allah menutup aib-aib kita. Allah menutup aib orang-orang tua kita. Allah menutup aib-aib dari guru-guru kita dan orang-orang kita sayangi dari keluarga kita semuanya. Allah mengampuni kita semuanya. Moga Allah selamatkan kita semuanya. Selamatkan orang tua kita. Selamatkan istri-istri kita. Selamatkan keluarga kita semuanya. Dan kaum muslimin dan muslimat, guru-guru kita semuanya dari segala fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman ini. Moga Allah tetapkan kepada kita iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Moga-moga selalu Allah ridhoi kita semuanya. Allah tetapkan langkah kita, niat kita selalu untuk bergantung, selalu untuk bisa berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah wa ala nabiyyina Muhammad misal man Ali bin Abi Thalib, misal fikir muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, misal Syekh Abdul Qadir Jailani, misal man masyayikhuna wa asadna wa muallimuna an khilniyatina fi natihim wa amalana fi amalihim wa tariqatan fi tariqihim. Allah sallim al muslimin muslimat aina makanu. Qabul sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.